Perkenalkan, saya Meliana Nuraini dan teman saya Fatrun Nada, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sebuah esai dengan judul Optimalisasi Koperasi Syariah melalui pemanfaatan media digital dan pemberdayaan sumber daya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani di Jawa Barat. Pertanian dapat menjadi potensi yang sangat besar di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya fakta bahwa petani menjadi salah satu lapangan pekerjaan terbesar dengan persentase 29% dari seluruh lapangan pekerjaan di Indonesia pada tahun 2020. Selain itu, sektor pertanian juga telah menyumbangkan 0,32 miliar US dollar pada GDP Indonesia pada tahun 2019. Hal inilah yang menjadi alasan bahwa perlu adanya pengoptimalisasian di sektor pertanian. Dengan adanya hal tersebut, maka akan berpengaruh dalam pencapaian Sustainable Development Goals, khususnya pada pengentasan kemiskinan, kesehatan dan kesejahteraan, pekerjaan yang layak, pertumbuhan ekonomi, serta berkurangnya ketimpangan. Pertanian juga menjadi sektor yang vital terhadap Provinsi Jawa Barat. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal ini dikarenakan pemerintah telah mencanangkan Jawa Barat sebagai lumbung padi Indonesia. Ditambah, menurut penelitian bahwa 23% lahan di Provinsi Jawa Barat digunakan untuk lahan pertanian, dan Jawa Barat telah menyumbangkan 15% hasil agrikultur terhadap Indonesia. Namun, potensi tersebut memiliki beberapa masalah pokok. Di antaranya adalah berkurangnya lahan akibat adanya peningkatan jumlah penduduk tiap tahunnya di Jawa Barat, lalu adanya alih fungsi lahan, kesulitan modal, dan sulitnya penjualan. Sebagai contoh, beras yang menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia dan menjadi harapan utama bagi para petani di Jawa Barat memiliki permasalahan dalam penjualan. Serta ditambah lagi dengan adanya birokrasi yang sangat sulit dan rantai produksi yang sangat panjang. Hal inilah yang menyebabkan para petani memilih jalan terakhir untuk menjual produksinya kepada para tengkulak. Dengan hal tersebut, petani akan kesulitan untuk memperoleh pendapatan yang layak. Terdapat penelitian dari Umatul Hasanah yang menunjukkan bahwa petani memiliki risiko yang sangat besar karena mereka bergantung kepada sektor alam dan fluktuasi harga, sehingga hasil usaha yang mereka dapatkan tidak pasti. Adanya skema dari Islam, yaitu bagi hasil, yang mana memiliki pengembalian modal sesuai dengan kondisi hasil usaha. Dalam hal ini, adanya koperasi syariah melalui nilai-nilai demokrasi, kekeluargaan, serta memanfaatkan bidang usaha yang menjadi karakteristik koperasi. Kenapa tidak koperasi konvensional? Melalui akad-akad dan nilai-nilai Islam lah yang membedakan antara koperasi konvensional dan koperasi syariah. Ekonom Rostow memiliki penjelasan terkait tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi suatu negara berdasarkan pendapatan per kapita, yaitu mulai dari agrikultur dominan hingga high mass consumption atau 0 hingga 60.000 US dollar per kapita. Wakil Presiden Indonesia Maruf Amin memiliki target bahwa Indonesia akan mencapai tahapan take off lepas landas, yaitu 10.000 hingga 13.000 US dollar per kapita. Apakah Indonesia bisa? Sedangkan Indonesia saat ini masih mencapai target pre-industrial atau pada per kapita 13.900 hingga 4.000 pada tahun 2019. Oleh karena itu, perlu dioptimalkan potensi petani untuk mencapai tahapan-tahapan selanjutnya. Karena pada dasarnya Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di sektor pertanian, mulai dari geografis hingga sumber daya manusia yang sangat perlu dioptimalkan. Merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 terkait ekonomi kerakyatan atas kemakmuran rakyat atau disebut juga dengan koperasi, pada dasarnya telah memiliki nilai-nilai Islam atau merupakan bentuk nyata dari maksud syariah. Tetapi dalam koperasi konvensional mengandung bunga atau riba dan juga agunan yang jelas-jelas dilarang oleh agama Islam. Maka dari itu perlu adanya konversi ke koperasi syariah. Bahaya hukum itu sendiri telah diatur oleh Surat Al-Baqarah ayat 275, dengan balasannya juga diatur oleh Al-Baqarah ayat 278 hingga 279, yaitu barang siapa yang memakan harta riba akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Selain itu, dalam makroekonomi juga, riba akan mengakibatkan inflasi dan ketimpangan akibat dari eksploitasi sumber daya. Apa saja yang terdapat pada koperasi syariah?
Pada dasarnya, pada syariah terdapat akad syirkah atau kerjasama antara syariah dengan anggota, yaitu petani. Namun terdapat akad-akad lainnya yang mendukung akad syirkah tersebut. Seperti terdapat di samping bahwa terdapat dua bagian, yang pertama ada pendanaan, yang kedua ada pembiayaan. Nah, tersebut adanya simpanan pokok dan simpanan wajib, yang kedua adanya wadiah, simpanan sukarela, dan yang ketiga juga ada simpanan terikat atau simpanan tidak terikat, yaitu pakai akad mudharabah, dan juga ada dana hibah. Untuk pembiayaan sendiri, syariah bisa mendapatkan margin dari biaya jual beli dan juga dapat fee dari sewa atau ujrah, dan juga dapat bagi hasil dari musyarakah. Hasil dari pembiayaan ini dapat didistribusikan dalam pengembalian modal melalui melalui SHU, bonus, dan juga bagi hasil. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peran koperasi syariah terhadap pengelolaan efisiensi lahan pertanian di Jawa Barat. Seperti kita tahu sebelumnya bahwa pertumbuhan penduduk di Jawa Barat terus meningkat tiap tahunnya, yaitu sekitar 1,38%. Dan menurut SKTAN atau Sekretariat Kontrak Tani Andalan Nelayan Jawa Barat, alih fungsi lahan terjadi di Jawa Barat sekitar 10 hingga 20 hektar. Oleh karena itu, lahan pertanian Jawa Barat semakin menurun tiap tahunnya. Menurut Karsien, penelitiannya tahun 2000 dapat diatasi melalui land reform atau agraria reform atau pengelolaan kembali lahan pertanian, yaitu melalui investasi masyarakat dan pemerintah. Kita sebagai masyarakat dan kaum pemuda perlu mengadakan atau perlu mengambil peran dalam hal ini melalui optimalisasi koperasi syariah, yaitu melalui apa? Dengan penyewaan alat pertanian, investasi pertanian, dan juga pemberdayaan. Apa saja akan digunakan oleh koperasi syariah dalam mengelola efisiensi lahan pertanian di Jawa Barat, yaitu menggunakan akad ijarah seperti skema di samping. Yang pertama itu koperasi syariah menjadi sebagai pemberi sewa mesin atau barang atau keperluan untuk pertanian. Kedua, koperasi syariah memiliki peran sebagai pemberi training atau sosialisasi kepada anggotanya, yaitu petani. Dalam hal ini, koperasi syariah mendapatkan fee atau ujroh atas sewa yang telah diberikan. Selanjutnya adalah identifikasi masalah kedua. Sulitnya penjualan bagi para petani untuk mendapatkan upah yang sepadan menjadi isu utama bagi petani di Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Barat. Akibatnya, untuk langkah terakhir, petani menjual produk-produknya kepada para tengkulak yang berakibat mereka tidak mendapatkan upah yang layak. Contoh nyatanya adalah dilansir dari mediaindonesia.com dan Tribun Jabar, mereka mengatakan bahwa pada tahun ini petani di Jawa Barat khususnya di Indramayu mengalami kerugian akibat harga tomat berkisar antara 500 sampai 600 rupiah per kilogramnya saja, di mana seharusnya biasanya normalnya itu adalah 9.000 rupiah. Oleh karena itu, kehadiran koperasi di sini akan memberikan pelayanan dan fasilitas bagi para petani untuk menjual produk-produknya. Bagaimana caranya? Di sini, koperasi syariah akan memberikan pelayanan melalui sebuah sistem akad, yaitu akad salam paralel. Akad salam sendiri merupakan akad jual beli secara tangguh dan dengan sistem tunai, serta barangnya akan diberikan pada waktu yang telah ditentukan. Dikatakan paralel berarti akan ada dua akad salam yang digabungkan secara bersamaan. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana cara kerja salam paralel di koperasi syariah, telah dipaparkan skema salam paralel koperasi syariah dengan melibatkan 3 pelaku usaha, yaitu petani tomat, koperasi syariah, dan produsen saus tomat. Untuk alur yang pertama, produsen saus tomat akan melakukan negosiasi kepada koperasi syariah sebagai lembaga intermediari antara petani dan pembeli. Selanjutnya, produsen saus tomat dan koperasi syariah menetapkan adanya akad salam dengan persyaratan dan ketentuan yang telah disepakati seperti kuantitas, waktu, dan quality dari barang yang akan dipesan. Untuk alur yang ketiga, produsen saus tomat akan membayar uang sebesar tomat yang telah dia pesan kepada koperasi syariah dan harus secara tunai. Untuk selanjutnya, koperasi syariah akan mencari petani untuk diajak bekerja sama dalam pengadaan komoditi tomat.
Lalu selanjutnya Koperasi Syariah dan petani tomat akan melakukan negosiasi dan menentukan akad salam. Selanjutnya Koperasi Syariah akan memberikan sejumlah uang sesuai dengan pesanan tomat yang diinginkan. Lalu kesepakatan dan persyaratannya juga harus sama seperti akad salam sebelumnya antara Koperasi Syariah dengan produsen saus tomat. Lalu setelah itu petani akan melakukan kegiatan produksinya untuk menghasilkan tomat. Dan untuk alur terakhir adalah petani akan memberikan hasil panen tomatnya kepada produsen saus tomat dengan waktu yang telah disepakati di awal akad. Hanya itu saja, di era 4.0 saat ini, Koperasi Syariah juga harus berbenah diri dalam mengikuti perkembangan zaman. Media digital yang dirasa efektif mampu memberikan kemudahan bagi para petani untuk menjual produk-produk taninya di dalam platform online Koperasi Syariah dan juga memberikan wadah untuk promosi bagi produk-produk petani dalam lingkup yang lebih luas. Kementerian Koperasi dan UKM juga sangat mendorong adanya digitalisasi terhadap koperasi di Indonesia karena digitalisasi tersebut merupakan kunci sukses dari perkembangan koperasi. Sistem tersebut dapat dilakukan melalui adanya akad ijarah. Dari pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya, pada akad ini petani akan membayarkan upah kepada Koperasi Syariah dengan objek akadnya yaitu penjualan atas produk-produk petani pada Koperasi Syariah. Selain yang dijelaskan sebelumnya, terdapat juga masalah yang dihadapi petani, yaitu adalah kekurangan modal. Petani perlu mendapatkan modal dari bank atau lembaga kredit lainnya, yang mana mereka harus membayar cicilan tiap bulan secara rutin ditambah bunga. Padahal kita tahu semuanya bahwa petani itu tidak memiliki pendapatan yang pasti. Seperti contoh, petani tebu di Cirebon, Jawa Barat, mereka kekurangan modal, di mana mereka harus membutuhkan modal 50 juta per hektar untuk biaya tenaga kerja hingga bibit. Tapi mereka tidak mendapatkannya karena mereka tidak mendapatkan modal secara full dari kredit ketahanan pangan energi. Koperasi Syariah hadir sebagai alternatif pembiayaan bagi para anggotanya, yaitu petani, dengan melalui akad mudharabah musyarakah. Akad ini merupakan akad kerjasama antara petani dan Koperasi Syariah. Dengan keduanya akan menanamkan modal pada suatu usaha dan petani akan memiliki porsi modal yang lebih kecil dari Koperasi Syariah. Jika kita lihat pada skema akad mudharabah musyarakah di samping, bisa terlihat bahwa Koperasi Syariah berperan sebagai shahidul mal atau penanam modal dan petani berperan sebagai mudharib atau pengelola usaha dan juga sebagai shahidul mal pula. Sebagai contoh, Koperasi Syariah akan menanamkan modal sebesar 2 juta rupiah dan petani akan menanamkan modal sebesar 500 ribu rupiah. Atas penanaman modal tersebut dan telah dilakukannya kegiatan usaha, maka dua pihak tersebut akan mendapatkan profit. Penentuan profit akan ditentukan berdasarkan porsi yang telah disepakati sebelumnya. Di sini terlihat bahwa 25% porsi akan diberikan kepada Koperasi Syariah dan 75%-nya akan diberikan kepada petani. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Koperasi Syariah hanya mendapatkan porsi profit dari peran dia sebagai shahibul mal, sedangkan petani mendapatkan porsi profit dari peran dia sebagai mudharib sekaligus shahibul mal. Institusi keuangan syariah yang terbebas dari bunga dan menggunakan skema bagi hasil dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan petani di Indonesia, khususnya Jawa Barat, yang mana sangat bergantung pada pihak ketiga. Dalam koperasi syariah dapat digunakan secara masif ketika adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan juga koperasi itu sendiri. Era digitalisasi saat ini dapat dijadikan peluang besar oleh sektor pertanian dalam hal penjualan produk hasil pertaniannya. Dengan berkembangnya sektor pertanian secara masif, bukan hal yang tidak mungkin lagi apabila SDGs 2030 dapat terrealisasi, khususnya pada pertumbuhan ekonomi dan kemajuan Indonesia. Oleh karena itu, pemuda masa kini harus terus berinovasi dalam berkontribusi membangun negeri. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.